Oke, saya rekam. Oke, baik. Selamat pagi, Taruna-Taruni semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, di tengah pandemi yang semakin tidak menentu ini. Kemarin saya keluar rumah, berapa ambulan itu saling bersaut-sautan ya. Bertiap menit ada ambulan ya berseliweran gitu. Ngeri sekali di luar tuh. Di dalam saja memang ya bencana ya. Kita banyak-banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya bencana ini atau pandemi ini segera berakhir dan bisa normal kembali kita. Pembelajaran bisa normal, tatap muka bisa normal, ya orang tua bekerja juga bisa normal. Kalau seperti ini semuanya serba di rumah ini ya. Oke, tapi untuk materi ini tolong nanti diikuti dengan baik karena ini akan menunjang materi investigasi kecelakaan lalu lintas. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu yang disebut dengan overload dan overdimensi ya dan kelas jalan. Nah, data kecelakaan menunjukkan bahwa di tahun 2019 ya, mendapatkan datanya, kecelakaan truk dan bus itu sudah menduduki peringkat kedua ya, setelah sepeda motor. Nah, kendaraan kecil itu urutan ketiga. Artinya truk dan bus ini sudah mulai menyeruak ya untuk mendekati sepeda motor ya, sebagai penyebab kecelakaan tertinggi. Ya, kalau dulu sepeda motor, mobil kecil ya baru disusul oleh truk dan bus, tapi sekarang truk dan bus sudah menduduki peringkat kedua. Dan mayoritas korban kecelakaan itu usia-usia produktif ya. Di jalan raya kan memang banyak-banyak usia produktif yang bekerja, sekolah dan sebagainya. Nah, di faktor kendaraan yang paling tinggi adalah rem tidak berfungsi ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai rem, terus kerusakan-kerusakan baik itu kemudi ataupun roda, ya, lampu, nah, itu penyebab dari kendaraan. Nah, tetap yang paling tinggi penyebab utama kecelakaan adalah 61% dari manusia. Nah, perilaku pengemudi manusia ini menjadi penyebab utamanya. Ya, yang pertama karena tidak menguasai kendaraannya. Nah, ini yang kemarin saya bercerita panjang lebar mengenai rem. Banyak yang tidak paham cara ngerem. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi tahu rem itu penting, tapi ternyata untuk ngerem itu ada tekniknya. Tidak asal kita tekan pedal rem. Ternyata untuk di turunan itu tekniknya lain dengan di jalan datar atau dataran. Ya, kalau di turunan ternyata kita harus pakai engine brake. Service brake-nya kita pakai kalau engine brake RPM-nya sudah mau tinggi, baru kita akan gunakan service brake. Nah, ini rata-rata tidak memahami, sehingga di sini memang benar, tidak menguasai kendaraan itu nomor satu, ya, paling berpengaruh. Yang kedua mengenai ban, ya, bagaimana kinerja ban itu. Banyak yang masih berasumsi bahwa ban itu
pecah ban itu diakibatkan ya oleh tekanan yang berlebih. Padahal 80% ya kecelakaan di jalan tol itu ban disebabkan oleh kendaraan kecil. Ya. Nah, kendaraan kecil jenis bannya pakai ban tubeless. Nah, ban tubeless itu yang paling lemah adalah sidewall-nya, samping, sisi samping, ya, karena lapisannya sedikit. Sehingga pada saat tekanan berkurang, nah ini yang terjadi adalah ban tersebut cepat robek di bagian samping karena terbentur antara velg sebagai tumpuan berat kendaraan dengan jalan raya, sehingga bannya itu kayak dijepit-jepit gitu, sehingga cepat rusak. Ya, nah kemudian bagian-bagian kendaraan apa yang tidak dipelajari, kurang dikuasai, ya itu adalah teknik mengemudi dan sebagainya. Ya, itu adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan. Meskipun ada yang lainnya yaitu melebihi batas kecepatan, ya, ceroboh, tidak menjaga jarak dan sebagainya. Nah, untuk membentuk ekosistem keselamatan jalan, ya, untuk ekosistem keselamatan jalan yang sehat, ya, artinya yang sehat itu ya selamat, yang baik, itu ada beberapa komponen. Ya, yang pertama komponennya adalah driver, pengemudi, karena kendaraan pasti akan dikemudikan oleh pengemudi. Ya. Nah, pengemudi ini harus berkompeten. Artinya kompeten, dia menguasai teknik pengemudi, dia menguasai karakteristik kendaraan, dia bisa mengemudikan kendaraan dengan baik, ya, tahu teknologi pada kendaraan tersebut, bagaimana menghandle pada saat keadaan darurat, pada saat terjadinya pada saat hujan gede, apa yang harus dilakukan. Oh, ini nanti bisa terjadi aquaplaning. Nah, saya harus turunkan kecepatan nih di bawah 70 km per jam. Nah, kalau masuk tikungan itu kita harus turunkan kecepatan sesuai dengan kecepatan yang disarankan oleh rambu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi oversteer atau understeer. Nah, kemarin sudah saya ajarkan. Jadi biar paham Anda, ternyata rambu ditaruh di tikungan itu supaya tidak terjadi kejadian yang namanya oversteer dan understeer. Nah, kalaupun ada yang kurang berkompeten pengemudinya, nah disiapkan mitigasi. Bagaimana mitigasinya? Di tikungan dikasih guardrail supaya pada saat terjadi oversteer atau understeer itu nabrak guardrail, tidak sampai meluncur keluar daripada jalan. Nah, seperti itu. Nah, ini wadah taruna-taruni semua ini saya sudah memberikan materi-materi ini kemarin mulai dari rem sampai dengan oversteer dan understeer. Saya harapkan nanti bisa mensosialisasikan kepada masyarakat atau minimal ke keluarga, ya, supaya tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan yang berulang, ya, akibat remblong atau akibat oversteer, understeer atau aquaplaning, itu dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan driver kompetensi. Jadi pengemudinya harus mempunyai kompetensi yang mumpuni, ya, tidak hanya dia tahu cara mengemudi saja, ya, tetapi harus tahu regulasi. Ya, contohnya kendaraan angkutan barang. Kenapa ada yang disebut dengan overload? Ya, dia melebihi batas kekuatan daripada kendaraan maupun jalan muatannya. Itu berbahaya. Ya, apa yang disebut dengan overdimensi? Nah, dimensi kendaraan di Indonesia itu sudah diatur, panjang, lebar, tingginya sudah diatur, ya, disesuaikan dengan kelas jalan. Nah, nanti akan kita bahas itu. Ya, jadi pengemudi harus kompeten menguasai regulasi tadi, aturan,
teknik mengemudi, karakteristik kendaraan, dan sebagainya. Nah, kalau pengemudinya sudah berkompeten, faktor yang kedua adalah kendaraan. Kendaraannya harus yang layak jalan, ya. Yang layak jalan kendaraannya. Kendaraan yang layak jalan itu bagaimana? Nah, itu harus diuji berkala, ya. Kalau uji berkala, lampunya, ya, sistem remnya, terus exhaust-nya atau asap knalpotnya, panjang, lebar, tinggi, dan lain sebagainya. Ya, dikatakan dia layak jalan. Kalau udah layak jalan ya boleh lulus uji berkala, ya seperti itu. Nah, hariannya tetap dilakukan pemeriksaan, jangan sampai hanya mengandalkan uji berkala saja. Tapi hariannya ini yang lebih berat, ya, dirawat setiap hari, ya, dipastikan kendaraan itu layak. Makanya ada yang namanya pre-trip inspection, ya, pengecekan sebelum berkendara. Nah, driver berkompeten, kendaraan layak jalan. Yang ketiga apa? Ya, jalan. Jalannya yang berkeselamatan. Ya, jalannya berkeselamatan. Jalan itu harus forgiving, ya, forgiving road. Jalan itu harus explaining, jadi bisa menjelaskan tanpa kita turun bertanya-tanya. Rambu-rambunya, markanya jelas, ya. Terus jalan itu harus sesuai dengan aturan, ya, standarisasinya, ya, tidak ada defisiensi dan lain sebagainya, ya. Jadi itu, jadi jalan juga harus yang berkeselamatan, rambunya lengkap, ya, markanya lengkap, terus ada pagar pengaman. Terus rambunya itu juga dapat menjelaskan, ya, ini rambu larangan ini. Oh, saya berarti kalau parkir di sini dilarang. Jadi sudah jelas semuanya. Nah, itu membentuk yang disebut dengan jalan yang berkeselamatan. Dan ketiganya ini akan berinteraksi. Nah, untuk membentuk ekosistem yang baik itu harus ada sistem yang mengatur, sistem dan manajemen. Nah, sistem yang manajemen untuk membuat perjalanan itu menjadi lancar dan aman, ya. Perjalanan yang berkeselamatan. Nah, apa saja untuk membentuk perjalanan yang berkeselamatan? Ya, harus paham pengemudinya, harus paham akan bahaya dan risiko. Oh, bahaya dari aquaplaning ini akan terjadi kecelakaan. Risikonya, bisa sampai meninggal dunia, nih bahaya. Ya. Terus pengemudinya juga harus paham enforcement, ya, aturan-aturan di jalan. Jangan sampai nanti ada tindakan pelanggaran dari petugas yang berwajib. Ya, ada aturannya. Jalan aturan berlalu lintas di jalan raya itu. Terus, nah, karena manusia perlu adanya updating terhadap teknologi, updating terhadap pengetahuan dan sebagainya. Nah, perlu adanya edukasi dan support, ya, dari pengguna jalan lain, edukasi. Makanya perlu adanya sosialisasi keselamatan, ya, pendidikan berkeselamatan sejak usia dini dan sebagainya, itu perlu, ya. Nah, itu semua akan membentuk ekosistem yang berkeselamatan. Jadi drivernya, kendaraannya, jalannya, terus sistem, ya, sistem dan manajemennya. Ini merupakan lingkaran yang baik diciptakan. Jadi hubungan keselamatan jalannya ini, kendaraan, manusia, jalan, sistem, muter terus di sini. Kalau ada sesuatu yang nggak benar, ya ini aja, di kendaraannya atau di jalannya atau di pengemudinya atau di sistemnya yang kurang baik, sehingga perlu diperbaiki atau direvisi sehingga menjadi lebih baik. Nah,
bisa dilihat di layar bahwa kita harus hentikan ya, stop. Kecelakaan itu berawal dari pelanggaran. Banyak kan berawal dari pelanggaran. Ya, melanggar marka, melanggar rambu, melanggar berat kendaraan, sehingga semakin berat kendaraan di tanjakan terjal nggak kuat nanjak, atau di turunan sehingga remnya menjadi cepat panas dan sebagainya. Nah, ini karena di jalan ada aturan, jadi kita harus patuhi aturan. Nah, untuk mengetahui aturan ya kita harus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bisa saja masyarakat nggak paham akan aturan. Nah, kalau nggak paham akan aturan, kok bisa mengemudi, Pak? Ya kita harus lihat dia sudah punya SIM atau belum. Nah, kalau belum, itu kan sudah melanggar. Nah, oh ternyata sudah punya SIM, Pak. Nah, kita lihat bagaimana tes untuk mengambil SIM-nya. Nah, ini yang disebut dengan root cause analysis. Jadi kecelakaan akan dicari benang merahnya sampai ketemu penyebabnya. Nah, comply ya. Comply itu gampangnya taat pada aturan. Comply itu. Ya. Baik standar-standarnya, regulasinya dan sebagainya. Comply. Nah, ini kendaraan dilakukan tiap 6 bulan sekali, itu uji berkala oleh pemerintah, dan harian pemeriksaan harian itu dilakukan, atau perawatan harian dilakukan oleh pemilik perusahaan, ya seperti itu. Nah, ini ada persyaratan layak jalan nih yang saya sudah ceritakan tadi, ada emisi gas buang, kebisingan dan lain sebagainya, ini diuji semua. Nah, untuk dasar hukum terkait kendaraan dan odol, kelas jalan, ini sudah ada di PP 55, di Undang-Undang 22, ya, terus PM 134, PM 133 dan sebagainya. Nah, ini kita mereview kembali, mengingat kembali bahwa di Undang-Undang 22 tahun 2019 itu ada jalan di kelas-kelaskan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Ya. Nah, kelas 1 itu dimensi maksimumnya 2,5 meter. Ya. Kelas 2 panjang kendaraannya 18 meter. Dan kelas 3 tingginya 4,2 meter. Dan berat muatan ya MST, muatan sumbu terberatnya adalah 10 ton. Ya, ini untuk kendaraan-kendaraan yang boleh melewati kelas jalan kelas 1 seperti ini. Nah, untuk kelas 2 itu lebarnya 2,5, panjangnya 12, tingginya 4,2, MST-nya 8 ton. Bedanya dengan kelas 1 ini adalah panjang. Kalau kelas 1 sampai 18, kalau kelas 2 maksimal 12 meter. Sama MST-nya. Kelas 1 10 ton, kelas 2 8 ton. Nah, sekarang kelas 3. Ya, kelas 3 lebih kecil lagi nih, lebarnya 2,1, panjangnya 9, tingginya 3,5 dan MST-nya 8 atau kurang. Atau kurang dari 8 ini ya. Ini boleh diperbolehkan. Nah, kelas 1 itu di jalan nasional. Ya, arteri kolektor. Kelas 2 itu di jalan provinsi biasanya, ya. Terus kelas 3 ini jalan-jalan kabupaten. Makanya lebar kendaraannya lebih kecil karena jalannya lebarnya lebih kecil, ya. Seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami pertama, yaitu kelas jalan. Nah, jadi jalan ada aturan-aturannya seperti ini, lebar tiap lajur ya itu 3,5 meter.
ya untuk kelas 1 lebar maksimum 3,5 meter ya, seperti ini. Nah, apa yang terjadi manakala jalan ya dilewati oleh kendaraan yang bukan kelasnya, ya? Yang terjadi adalah kendaraannya itu akan tersangkut, ya, seperti gambar ini, ya. Tersangkut karena kendaraannya panjang, ya, jalannya nikung, radiusnya kecil, sehingga kendaraan itu tersangkut, ya, karena memang didesain bukan kelas jalannya, ya, seperti itu. Nah, ini, jadi kendaraan itu sudah didesain dimensinya, panjangnya, lebarnya, radiusnya, nah ini radius tikungnya, ya. Nah, kalau memaksa masuk ke kelas jalan yang bukan kelas jalannya, itu akan tersangkut di tikungan, ya, di tikungan. Karena radiusnya pasti untuk jalan-jalan kecil ya lebih kecil radiusnya, ya. Meskipun kendaraannya bisa masuk, ya, umpama masuknya juga full gitu ya, satu jalan itu dipenuhi, gitu ya. Tapi pada saat di tikungan nanti bisa bisa pada saat di tikungan kendaraan itu tidak bisa mulus, ya, tidak bisa mulus untuk berbeloknya, ya, tidak bisa mulus untuk berbeloknya, nyangkut seperti itu, ya. Nah, kelas jalan tadi, ya, pada implementasinya di lapangan itu dipakai rambu, ya, rambu kelas 1 contohnya, ya, seperti ini, ya. Kelas 2 ya seperti ini. Terus kelas 3, nah seperti ini. Ya, ada rambu-rambunya. Nih. Nah, akibat dari pelanggaran kelas jalan tadi ya, yang pertama ya jalan cepat rusak. Ya, bukan contohnya kelas 3. Kelas 3 itu maksimum 8 ton MST-nya atau bisa turun sama 5 ton. Dilewati kendaraan di kelas 2 ya, di kelas 2 yang 8 ton. 8 ton lewat di kelas 3 yang hanya 5 ton, ya, jalan cepat rusak. Ya. Terus yang kedua nyangkut. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kelas 2 lewat di kelas kelas 2 lewat di kelas 1, ya. Ya, kelas 1 tingginya cuma 3,5, ya. Kelas 2 4,2. Nah, lewat di jalan kelas 2 lewat di jalan kelas 3, nyangkut, bisa nyangkut. Ya, karena di situ mungkin ada kabel, ada portal dan lain sebagainya. Nah, kejadian-kejadian nyangkut. Nah, kecelakaan yang terakhir yang di kemarin itu bus pariwisata yang 38 meninggal itu di Jawa Barat. Nah, ini jadi jalan raya ini Malangbong Wado yang terjadi kecelakaan itu tidak diperuntukkan untuk bus besar ini. Artinya berarti apa? Bukan kelas jalannya, tapi busnya maksa masuk. Mungkin rute terpendek di situ. Bus maksa masuk, akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, ini pentingnya kita mempelajari kelas jalan. Nah, selanjutnya ini adalah muatan sumbu terberat. Nah, pengertian muatan sumbu terberat itu adalah beban gandar maksimum yang diizinkan pada jalan raya. Jadi jangan disamakan dengan berat ya, berat total ya, bukan. Jadi MST itu kapasitas as atau gandar ya, atau sumbu maksimum ya. Contoh ini ya, perhatikan di gambar kiri atas ini.
Ya, berat total 15 ton. Mama ini ada pickup ya, ini taruhlah ini pickup atau truk lah. Dengan sumbu 2. Ya, berat totalnya 15 ton. 15 ton ini berat dari kendaraan beserta muatan ya. Beserta penumpang. Nah, berat 15 ton ini dipikul oleh 2 as, 2 sumbu ya, sumbu depan dan sumbu belakang. Nah, satu sumbu ini ada 2 roda kanan kiri ya, kanan kiri. Nah, ingat kemarin sudah saya bahas bahwa ban itu fungsinya adalah memikul beban ya yang ada di atasnya. Nah, jadi berat total 15 ton ini akan dipikul oleh 4 roda di sini. Ya, 4 roda itu terbagi 2 roda di depan dan 2 roda di belakang, dan masing-masing roda dihubungkan dengan as. Nah, seperti ini asnya, gambar as, gambar kanan atas ini. Kalau ini double ya, ban belakang double, tapi dalam contoh yang 15 ton ini kita anggap bannya ban belakang tidak double, tunggal. Nah, ini dihubungkan dengan as. Nah, berat total 15 ton ini akan terdistribusi ke as depan itu 5 ton. Ya, ke as depan 5 ton. Nah, as belakang 10 ton. Ya, kenapa as belakang 10 ton? Karena beban muatan ada di belakang karena ini truk atau pickup. Ya. Yang depan ringan, yang belakang yang berat karena ada muatan. Ya, sehingga 10 ton. Nah, total as depan dapat memikul 5 ton dan as belakang 10 ton. Ini kan di total 5 ton tambah 10 ton adalah 15 ton. Nah, 15 ton ini adalah berat total yang ada di atas ban. Yang dipikul masing-masing as depan 5 ton, as belakang 10 ton. Nah, seperti itu pengertiannya ya. Jadi itu yang disebut dengan muatan sumbu terberat. Nah, muatan berlebih atau overload, ya overload itu muatan over berlebih ya. Secara signifikan akan meningkatkan daya rusak kendaraan, ya. Di samping merusak kendaraan, juga yang selanjutnya akan memperpendek umur pelayanan jalan. Nah, pelayanan jalan juga rusak, jalannya rusak. Ya. Nah, untuk itu pemerintah ya melakukan pembatasan ya dengan konsep MST. Konsepnya kelas jalan tadi, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tadi ya. Nah, di dalamnya termasuk pembatasan MST. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang membedakan adalah dimensi dan MST-nya. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh ya cara menuliskan konfigurasi sumbu 1.2. Nah, 1.2. 1.2 ini artinya depan itu bannya single atau satu, kanan kiri satu, ya di satu as. Yang belakang double, jadi kiri 2 bannya double dan kanan 2 double dihubungkan dengan as. Ya. Terus ada 1.2.2. Nah, artinya ada 3 sumbu yang konfigurasinya sumbu depan itu single, bannya tunggal, sumbu 2 dan sumbu 3 yaitu double. Ya. Terus ada trailer 4 sumbu. Nah, trailer ini karena tempelan, ya penulisannya adalah 1.2 plus. Nah, tempelannya itu plus.
plus 2,2 seperti itu dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh kendaraannya ya. Kendaraan yang ada di sini. Nah, sekarang kita mengenal juga yang disebut dengan JBB. Apa itu JBB? JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan. Ya, adalah berat total kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan dari pabrikan. Ya, JBB ini juga biasa disebut di bahasa asing kan itu gross vehicle weight. Ya, GVW, gross vehicle weight. Jadi jumlah berat total ya, berat total. Nah, untuk JBI itu adalah jumlah berat yang diizinkan ya, dan ini ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Apa itu JBI? Ya, JBI adalah berat total kendaraan yang diizinkan untuk melewati kelas jalan tertentu dengan berdasarkan kekuatan jalan serta dimensi dan kekuatan desain axle atau sumbu roda. Ya, JBI juga istilah asingnya adalah gross permit weight. Ya, jumlah berat yang diizinkan. Nah, bedanya apa JBB dan JBI? Jadi JBB itu kendaraan sudah didesain sama pabrikan, kekuatannya bisa sampai umpama 11 ton gitu ya, kekuatannya sampai 11 ton. Kekuatannya sampai 11 ton. Nah, karena harus melewati jalan maksimal 10 ton, makanya ada istilah JBI. Meskipun kendaraannya bisa sampai 11 ton, tapi karena kelas jalannya maksimal 10 ton ya, berat kendaraan, berat muatannya harus diatur supaya tidak merusak jalan. Seperti itu. Jadi JBB ini didesain oleh pabrikan, tapi kalau JBI ya didesain oleh pemerintah karena sesuai dengan kelas jalan. Jadi tidak boleh melebihi dari kekuatan kelas jalannya. Nah, selanjutnya ada JBKB. JBKB adalah jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan. Adalah berat total kombinasi kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan. Ada JBKI, jumlah berat kombinasi. Jumlah berat rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan. Ya. Nah, JBKI tadi ya, ini yang JBKB ataupun JBKI itu hampir sama dengan JBB dan JBI. Tapi hanya peruntukan kendaraan aja. Kalau JBKB, kalau JBB itu kendaraan tunggal. Ya, kendaraan tunggal. Tunggal artinya bukan gandeng dan bukan tempel ya. Tunggal itu. Nah, kalau JBKB jumlah berat kombinasi. Namanya kombinasi berarti ada tempel ya, tempel dan gandeng. Nah, seperti ini. Jadi jumlah berat ya, kendaraan utama ditambah dengan trailer dan muatannya. Itu tadi penyebutannya adalah JBKB, berikut muatan yang diperbolehkan. Nah, kalau I ada JBKI itu menurut aturan pemerintah yang diizinkan. Seperti tadi sama, menurut kelas jalannya, kelas jalan yang dilalui. Nah, kendaraan seperti ini, JBKB. Nah, kalau JBI tadi seperti ini kendaraannya. Jadi bukan tempel dan bukan gandeng. Ya. Nah, ini JBKB.
Karena kendaraan ini bisa lepas dari trailernya. Ya, traktor depannya ini bisa jalan sendiri tanpa diikuti oleh peti kemasnya ini, trailernya ini. Makanya disebut dengan kombinasi antara trailer dan dengan muatannya, ya, kombinasi antara head tractor penariknya dengan trailernya yang ditarik. Itu ya. Nah, ini merupakan bukti ya telah melakukan pengujian berkala. Ini tanda samping ya, bisa berlaku uji berkala. Nah, pemilik barang tidak perlu susah-susah, kita bisa melihat di sini ada berat kosong, panjang kendaraan, lebar kendaraan, JBB, JBI, MST ya, di sini sudah ada, tertera semua. Kita tinggal patuhi saja ini. Nah, ini ada contoh perhitungan ya, contoh perhitungan mengenai JBI ya. Nah, contoh perhitungan JBI untuk truk tronton ya, wheelbase jenis Hino FL235 ya. Nah, berat kosong truk ya. Berat kosong truk itu 11.500 kilo. Kosong ya. Truknya tidak bermuatan. Terus ada payload ya. Payloadnya 9.500 kilo ya. Ya, 9.500 kilo. Berat kosongnya 11.500 ya. Muatannya 9.500 kilo. Nah, kalau kita mengaitkan kepada yang disebut dengan overload, kita berpatokan pada JBI, jumlah berat yang diizinkan. Nah, JBI-nya bagaimana perhitungannya? Ya, JBI-nya ini ternyata di buku ujinya tertera 21.000 kilo atau 21 ton. Nah, karena masih ada toleransi dari pemerintah sebesar 5%, nggak boleh, nggak apa-apa over, tapi cuma 5%. Ya, ini toleransi dari 21.000. Ya, 5%-nya adalah 1.050 kilo. Jadi total JBI 21 plus 1.050 kilo sama dengan 22.050 kilo ya, atau 22 ton 50 kilo. Nah, bagaimana menghitung JBI-nya? Jadi payload maksimal atau JBI, total JBI 22.050 kilo dikurangi dengan berat kosong truk ya, 11.500 sama dengan 10.550 kilo. Nah, ini yang akan menjadi standar load atau muatan yang tidak mendapatkan tindakan dari jembatan timbang. Jadi artinya muatan yang tidak akan mendapatkan tindakan dari jembatan timbang itu sebesar 10.550 kilo karena ada toleransi 5%, seperti itu. Ya, jadi ngitungnya gampang ini. Kalau tidak ada toleransi ya 21 ya, 21.000 dikurangi 11.500 ya, 21.000 dikurangi 11.500, 9.500 kilo ya, kembali lagi ke pilot ini ya, ini berat muatan ya, ini berat kosong truk. Nah, ini. Berat muatan ditambah berat kosong truk, ini disebut payload maksimum ya, 21 kilo. Sebenarnya 21 kilo ya JBI-nya.
Tetapi karena masih ada toleransi 5%, maka perhitungannya seperti ini. Ya. Nah, ini yang akan menjadi ukuran dari jembatan timbang untuk menindak. Ya, kalau dia ternyata contoh di sini, kalau kita menghilangkan toleransi ya, umpama odol tidak ada toleransi lagi ya, menghilangkan toleransi ya 21 kilo ini. Truknya ditimbang beserta muatan ditimbang, ternyata beratnya 22.000 kilo. Nah, berarti truk itu sudah mengalami yang namanya overload. Ya, dinamakan overload karena muatannya, load-nya melebihi dari JBI. Ya, JBI-nya, jumlah berat yang diizinkan itu 21 kilo. Ternyata dia memuat lebih dari 21.000 kilo. Itu yang dinamakan overload. Ya. Terus mengacu kemana aturan-aturan dari overload itu mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat, ini nomor SE-nya ya. Jadi di situ sudah disebutkan konfigurasi sumbu 1.1 ya, gambar sampingnya itu jelas, sumbu 1, sumbu 2. Kalau dilihat dari atas ya, tunggal ya 1.1, depan kanan kiri satu roda, belakang kanan kiri satu roda. Nah, sumbu satunya maksimum 6 ton. Sumbu 2-nya maksimum 6 ton. Ya. Untuk kelas jalan 1. Ya, kalau dia berjalan di kelas 2 ya harus diturunkan MST-nya. Berapa kalau di kelas 2? Kelas 2 5 ton untuk sumbu 1, sumbu 2-nya 5 ton. Ya. Nah, ini aturan dari MST. Nah, contoh di kelas jalan 1 ini ya, konfigurasi 1.1. Sumbu 1 6 ton, sumbu 2 6 ton ya. Nah, total maksimum JBI-nya 12 ton. Ya. Jadi artinya untuk kendaraan konfigurasi sumbu 1.1 baik sumbu 1 maupun sumbu 2 itu tidak boleh lebih dari 10 ton. Ya, kalau lewat kelas jalan 1. Nah, kalau lewat kelas jalan 2 itu tidak boleh lebih dari 8 ton. Makanya sumbu 1 5 ton, sumbu 2 5 ton. Ya, hitungannya per sumbu ya, bukan berat. Nah, kalau JBI itu total. Ya ini 5 ton tambah 5 ton 10 ton JBI. Ya. Jumlah berat yang diizinkan. Jadi berat di atas roda itu totalnya 10 ton berat yang diangkut oleh kendaraan beserta berat kosong kendaraan beserta muatan. Muatan ya muatan barang maupun orang. Ya itu maksimum 10 ton. Nah, ini panduannya ya. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah setiap sumbu itu pasti 6 ton, sumbu 1, sumbu 2 6 ton? Ya tidak juga sih. Bisa saja sumbu 2-nya ini sampai 8 ton. Ya. Sumbu 2-nya sampai 8 ton, sumbu 1-nya cuma 4 ton. Ya, sumbu 1 4 ton, sumbu 2 8 ton pada saat kita timbang ya di lapangan. Yang penting maksimal MST-nya ini adalah 12 ya, 8 kalau sumbu belakang 8, sumbu depan 4, 8 tambah 4 kan 12. Ya. Masih oke. Ya. Tetapi kalau ditimbang ternyata ya sumbu 1 ini ternyata 6 ton, sumbu 2 ternyata 8 ton. Berarti artinya 14 ton JBI-nya. Nah, sedangkan JBI-nya maksimal ada 12 ton.
Berarti ada over sebesar 2 ton. Nah, ini yang akan ditindak seperti itu. Ya, ini pengertian mengenai overload. Nah, yang kedua adalah mengenai dimensi. Ya, perhatikan baik-baik. Dimensi kendaraan yang boleh beroperasi di jalan-jalan di Indonesia itu mempunyai karakteristik yang pertama, lebar maksimal 2.500 mili atau 2,5 meter lebarnya. Lebar ini dihitung dari bodi terluar kendaraan. Ya, bodi terluar kendaraan, bukan dihitung dari spion, tapi dari bodi terluar kendaraan. Seperti itu. Terus tinggi maksimal kendaraan itu 4.200 mili atau 4,2 meter. Ya. Atau tidak boleh melebihi 1,7 kali lebar. Ya, Pak, untuk kendaraan kecil pickup itu apakah 4,2 meter tinggi beserta muatannya? Tidak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, hitungnya adalah 1,7 kali lebar. Ya, 1,7 kali lebar. Nah, kalau pickup umpama pickup mempunyai lebar 1,7 gitu ya. Taruhlah pickup itu lebarnya 1,6 kali 1,7. Artinya ya, tinggi maksimal yang boleh diangkut oleh pickup tersebut adalah 2,72 meter. Ya, 2,72 meter dari jalan. Ya. Jadi pickup itu bukan 4,2 tapi 2,72. Seperti itu. Jadi cara menghitungnya 1,7 kali lebar kendaraan. Seperti itu. Terus panjang maksimal kendaraan untuk tunggal itu 12 meter. Tunggal itu ya seperti gambar ini ya, tunggal. Bukan gandeng dan tempel. Ya, tunggal. Terus sekarang ada yang namanya bus maxi. Ya, bus maxi itu bannya double belakang. Ya, coba Anda perhatikan sleeper bus biasanya atau bus tingkat. Ya, sekarang kan lagi ngetren itu. Itu ban belakangnya double, ada 3 sumbu ya, bus maxi itu. Nah, bus maxi itu 13,5 meter. Nah, untuk panjang kendaraan bermotor dengan kereta gandeng atau kereta tempel atau bukan tunggal ya ini, gandeng dan tempel, trailer atau gandengan itu maksimal 18 meter panjang kendaraannya. Nah, terus ada rear overhang. Rear overhang ini julur, ya, julur belakang. Ini yang dikasih merah-merah, julur belakang. Ini rear overhang. Ya, ini ngitungnya 6,2% kali jarak sumbu. Jarak sumbu artinya, nah, ban depan, sumbu ban depan dengan sumbu ban belakang ini berapa? Dikalikan 62,5%. Nah, ini boleh julur untuk perhitungan julur ke belakang. Ya, contoh 62,5% kali 4, ternyata ke belakangnya 1,5. Nah, kita ukur ternyata di lapangan 2,5. Nah, artinya ini sudah over dimensi. Ya. Dan front overhang, ya, ini julur depan ini 47,5% kali jarak sumbu. Ya. Terus lebar maksimum bak. Nah, lebar maksimum bak adalah lebar maksimum landasan kendaraan ditambah 50 mili. Ya. 50 mili pada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi
lebar maksimum bak, ini bak muatan itu maksimum itu 50 mili dari sisi kiri dan sisi kanan kendaraan dihitung dari maksimum landasannya. Nah, seperti ini. Kalau tampak dari depan dan dari belakang, ya ada spion. Spion tidak boleh menonjol keluar dari 250 mili dari bodi terluar. Nah, ini ada aturannya. Terus lampu-lampu dipasang setangkup dan sama tinggi, tidak lebih dari 1,2 meter di atas tanah. Ini sudah ada aturannya. Ya, seperti ini. Nanti bisa dipelajari atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, apa yang terjadi kalau kendaraan odol dipaksa untuk jalan? Sebenarnya kendaraannya itu tidak laik, ya, karena sudah over. Nah, inilah akibatnya. Terjadi kecelakaan yang fatal. 11 orang tewas, ya, di Bumi Ayu. Waktu itu kecelakaan remblong. Ya, terus yang kedua asnya bisa patah, ya karena nggak kuat. Bannya mungkin kuat, ya bannya mungkin kuat, tapi asnya tidak kuat. Nah, seperti ini as patah. Kalau kita sering jumpai di jalan-jalan asnya patah, nah itu dia mengalami yang namanya odol. Terus muatan yang nyangkut. Nah, ini. Jadi dia lewat bukan las jalannya, akhirnya nyangkut seperti ini. Nah, ini kecelakaan yang di Bumi Ayu waktu itu overload, kita hitung overloadnya hampir 150%. Nah, bayangkan overload hampir 150%. Ya, over 5% aja bahaya, sebenarnya ini 150%. Ini kan bahaya sekali. Ya. Nah, di aturan sebenarnya sudah disebutkan bahwa pengemudi atau perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan. Ya. Bagaimana memuat itu harus tahu, ya, pengemudi maupun perusahaan. Bagaimana dia menghitung daya angkutnya, ya tadi supaya tidak odol, itu juga harus tahu. Bagaimana dia dimensi kendaraan itu juga harus tahu. Ya, makanya ini saya ajarkan pada kalian semua. Jadi tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi serta kelas jalan ini yang banyak tidak dipahami oleh pengemudi maupun perusahaan angkutan umum. Apa itu kelas jalan, dimensi itu bagaimana, daya angkut itu seperti apa, tata cara muat yang benar seperti apa, banyak tidak paham. Ini perlunya adanya edukasi, ya, pada masyarakat. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Setelah ini bisa kita tanya jawab mengenai overload ataupun overdimensi ini.